dengan dosen pengaku Bunda Sinta Rosiana SPD MPD, yaitu menganalisis novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Sebelum kami mulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Ariati Sri Lestari dengan NPM 23212147. Perkenalkan, nama saya Zinda Toko Asida dengan NPM 23212148. Perkenalkan, nama saya Linda dengan NPM 232121145. Perkenalkan, nama saya Nindesti dengan NPM 23212130. Perkenalkan, nama saya Lukman Rizky Putra Pratama dengan NPM 23212144. Untuk selanjutnya, mari kita saksikan hasil analisis dari karya Marah Rusli, yaitu novel Siti Nurbaya. Baik teman-teman, di sini saya bersama rekan saya Zida Tuko Asaida akan menjelaskan sinopsis dari novel Siti Nurbaya. Langsung saja, dikisahkan juga dalam novel Siti Nurbaya ini ada seorang perempuan yang hidup tanpa seorang ibu. Dia hidup bersama ayahnya. Dia adalah Siti Nurbaya. Dia mempunyai ayah, yaitu sebagai seorang pedagang yang terkenal di Kota Padang yang bernama Baginda Sulaiman. Tapi di latar belakang dari perkembangan perdagangannya tersebut, ada hutang-piutang yang dilakukan oleh Baginda Sulaiman terhadap Datuk Maringgi, yaitu seorang rentenir di Kota Padang dan seorang raja yang kaya di Kota Padang. Namun Datuk Maringgi tidak suka dengan perkembangan perdagangan yang dilakukan oleh Baginda Sulaiman, sehingga dia menyuruh dan memerintah tangan kirinya untuk membakar semua kios milik dari Baginda Sulaiman. Akhirnya, setelah Baginda Sulaiman mengetahui bahwa kios-kiosnya tersebut terbakar, dia shock, dia hancur, dan dia jatuh miskin. Dalam keadaan tersebut, Datuk Maringgi menagih hutang piutang yang dilakukan oleh Baginda Sulaiman. Namun Baginda Sulaiman tidak bisa membayar hutang piutang tersebut karena dia telah jatuh miskin. Dan akhirnya Datuk Maringgi membuat permintaan dan menawarkan bahwa hutang piutangnya akan lunas jika Baginda Sulaiman menikahkan anaknya kepada Datuk Maringgi, yaitu Siti Nurbaya. Hal tersebut tidak disetujui oleh Baginda Sulaiman karena dia tidak rela jika anaknya harus menikahi seorang kakek, seorang laki-laki tua renta. Namun dengan kenyataannya yang tidak bisa melunasi hutangnya, dengan kenyataannya yang jatuh miskin, akhirnya dia menyetujui permintaan dari Datuk Maringgi. Dan setelah dia berbicara terhadap Siti Nurbaya anaknya, Siti Nurbaya menangis karena dia terkejut dengan permintaan yang dilakukan Datuk Maringgi. Namun karena ia sangat menyayangi ayahnya, yaitu Baginda Sulaiman, dia menuruti apa yang harus dilakukan oleh dia sendiri, yaitu menikahi Datuk Maringgi. Tak lagi dia sangat sedih karena dia teringat dengan sosok laki-laki yang sangat dia cintai, seorang kekasihnya yang sedang melanjutkan pendidikannya, yaitu di kota Jakarta. Namun dengan berat hati akhirnya dia menikah dengan Datuk Maringgi. Tetapi hal tersebut dia juga tidak ingin kekasihnya, yaitu Samsul Barik, mengetahui tentang hidupnya sekarang dari orang lain. Akhirnya dia mengirim surat dan surat tersebut telah diterima oleh Samsul Barik. Akhirnya Samsul Barik berniat untuk pulang ke Kota Padang untuk pergi berlibur dan menemui keluarganya, juga menemui Siti Nurbaya. Setelah Samsul Barik sampai di Kota Padang, dia bertemu dengan Siti Nurbaya. Mereka bertemu di bawah pohon. Mereka saling bercerita, saling bercanda gurau. Lalu kemudian setelah itu datang Datuk Maringgi, dan Datuk Maringgi tidak suka dengan keadaan mereka berdua yang sedang bercanda gurau. Pada dasarnya dia cemburu dengan apa yang dilakukan Siti Nurbaya istrinya terhadap Datuk Maringgi, sehingga Datuk Maringgi kesal dan akhirnya dia menganiaya Siti Nurbaya. Tetapi hal
tersebut dihalangi oleh Samsul Bahri. Samsul Bahri akhirnya memukul Datuk Maringgi sehingga Datuk Maringgi terjatuh. Hal tersebut sangat kaget di hadapan Siti Nurbaya sehingga ia berteriak, dan hal tersebut terdengar oleh ayahanda dari Siti Nurbaya, yaitu Baginda Sulaiman yang sedang sakit. Mau tidak mau Baginda Sulaiman ingin menemui kegaduhan yang terjadi antara ketiga orang tersebut, namun hal tersebut tidak bisa dia lakukan karena ia sedang sakit, dan akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah itu, hal tersebut, kegaduhan tersebut juga diketahui oleh ayahanda dari Samsul Bahri, yaitu yang bernama Sultan Mahmud. Kebetulan juga dia adalah seorang penghulu di Kota Padang. Setelah hal itu diketahui, ayahanda dari Samsul Bahri tidak terima jika anaknya melakukan hal tersebut. Anaknya telah melakukan hal yang buruk, dia telah mempermalukan keluarganya, sehingga Sultan Mahmud akhirnya mengusir Samsul Bahri ke Jakarta dan tidak memperbolehkan lagi Samsul Bahri untuk kembali pulang menemui keluarganya di Kota Padang. Terus apa yang dilakukan oleh Datuk Maringgi terhadap istrinya? Yang dilakukan Datuk Maringgi terhadap istrinya juga sama dengan perlakuan ayahanda dari Samsul Bahri, yaitu mengusir anaknya. Ya, Datuk Maringgi mengusir Siti Nurbaya karena di kampung tersebut jika ada kegaduhan seperti tersebut harus diusir. Akhirnya Siti Nurbaya diusir dan Siti Nurbaya pergi ke rumah bibinya. Setelah itu Siti Nurbaya mengetahui kepergian Samsul Bahri ke Jakarta yang diusir oleh ayahnya, dan dia mencoba untuk pergi menyusul Samsul Bahri ke Jakarta. Namun di dalam perjalanan tersebut Siti Nurbaya tidak selamat, dia hampir meninggal. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Zidatul Asyaidah. Baik, di sini saya akan melanjutkan sinopsis dari teman saya tentang Siti Nurbaya yang hampir meninggal dunia terjatuh ke dalam laut karena ada seseorang yang mendorong dari belakang. Akan tetapi, Siti Nurbaya terselamatkan oleh seseorang yang menarik bajunya sehingga Siti Nurbaya tidak jadi jatuh ke dalam laut. Meskipun Siti Nurbaya terselamatkan dari mara bahaya tersebut, akan ada mara bahaya selanjutnya yang akan mendatanginya di daratan. Setibanya Siti Nurbaya di Jakarta, ia ditangkap oleh polisi karena mendapatkan surat telegram dari Datuk Maringgi yang memfitnah Siti Nurbaya kabur dan melarikan diri dari rumah membawa emas dan hartanya. Setelah diadilinya Siti Nurbaya akhirnya terbebas dari tuduhan Datuk Maringgi karena tidak ada bukti yang kuat. Tidak lama kemudian Siti Nurbaya meninggal karena memakan lemang yang beracun dari kaki tangannya Siti Nurbaya. Setelah itu, kematian Siti Nurbaya terdengar oleh Samsul Bahri, sehingga Samsul Bahri berputus asa dengan kehidupannya, hampir ingin bunuh diri. Akan tetapi setelah berpikir panjang, Samsul Bahri melanjutkan kehidupannya. Sejak saat itu ia memutuskan untuk berhenti sekolah dan memasuki dinas militer. Ke-10 tahun kemudian, Samsul Bahri yang berpangkat menjadi letnan bertugas untuk memberantas kekacauan yang dilakukan oleh Datuk Maringgi dan orang-orangnya. Yang Samsul Bahri mengubah namanya menjadi Letnan Mas. Ia menyerbu Kota Padang. Ketika bertemu dengan Datuk Maringgi, tidak berpikir panjang, ia langsung membunuh dan menembaknya Datuk Maringgi sampai ia tersungkur dan tewas. Sebelum Datuk Maringgi tewas, ia sempat melukai kepalanya Samsul Bahri, sehingga Samsul Bahri dibawa dan dilarikan ke rumah sakit. Namun, hari demi hari, luka Samsul Bahri ia sangat parah.
pada saat-saat terakhir ajalnya meninggal berakhir, Syamsul Bahri ingin bertemu dengan ayahnya untuk meminta maaf. Akan tetapi ajalnya mendatangi terlebih dahulu sehingga tidak dapat bertemu dengan ayahnya. Sebelum Syamsul Bahri meninggal, ia meminta satu permintaan kepada ayahnya untuk menguburkan jasad Syamsul Bahri di Kota Padang, di Gunung Padang, dekat dengan kekasih Siti Nurbaya. Pada akhirnya dikuburkanlah permintaan Syamsul Bahri terkabul, akan dikuburkan di Kota Padang atau di Gunung Padang dekat dengan kekasihnya Siti Nurbaya. Mungkin cukup sekian sinopsis dari kisah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Cukupkan sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan identifikasi dari novel ini dan akan menjelaskan unsur inspirasi dari novel ini. Judul dari novel ini adalah Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai yang ditulis oleh Marah Rusli, mempunyai halaman yaitu 540. Tahun terbit yaitu 1992, tempat dan penerbit yaitu Jakarta, Balai. Unsur intrinsik. Tema dari novel ini yaitu kasih tak sampai atau cinta yang tragis. Ada tokoh dan penokohan yaitu Siti Nurbaya. Siti Nurbaya ini memiliki sifat yang baik hati, cerdik. Untuk Syamsul Bahri yaitu baik hati dan pemberani. Datuk Maringgi yang terkenal licik, jahat. Sultan Mahmud Syah yaitu bijaksana, perhatian, baik. Dan terakhir Bapak Sulaiman, pasrah keadaan dan baik hati. Novel ini memiliki sudut pandang ketiga, memiliki alur maju mundur, latar tempat yaitu Kota Padang dan Stopia. Latar waktu yaitu Kota Padang yang sedang marak-maraknya kebobrokan moral. Gaya bahasa menggunakan bahasa Melayu. Amanat dari novel ini adalah sesungguhnya kebenaran di atas segala-galanya. Nah, di sini saya akan menganalisis novel yang kami baca, yaitu novel Siti Nurbaya. Yang pertama, pada bab 1 merupakan bagian atraksi dari cerita novel tersebut, yang diceritakan dua orang anak yaitu Syamsul Bahri dan Siti Nurbaya sedang menunggu jemputan, yaitu Pak Ali yang biasanya datang tepat waktu, namun Pak Ali datang setengah jam terlambat, dikarenakan Pak Ali datang terlambat karena ada sebuah perintah yang memang harus dilaksanakan. Nah, di situ Syamsul Bahri marah-marah karena Pak Ali datangnya terlambat, namun di sana Siti Nurbaya menenangkan Syamsul Bahri untuk tidak marah-marah terhadap Pak Ali karena memang alasannya jelas. Nah, untuk pada bab 2 dan 3 yaitu bagian orientasi yang dimana mulai menceritakan pengenalan awal cerita dalam sebuah novel tersebut. Di sana di bab 2 diceritakan kepribadian Siti Nurbaya, bahkan Syamsul Bahri dan tokoh-tokoh lainnya menceritakan secara detail watak-watak dari tokoh tersebut. Nah, untuk bab 3 diceritakan Syamsul Bahri, Bahtiar, Arifin dan Siti Nurbaya yang pergi ke Gunung Padang. Nah, di sana mereka sangat menikmati perjalanan, namun di sana ada Bahtiar yang diolok-olokkan oleh Arifin karena Bahtiar dikejar-kejar oleh ternyata. Mungkin itu saja yang bisa kita analisis sampai bab 3. Terima kasih, mohon maaf bila menjelaskan. Baik, di sini saya akan mengutarakan pesan dan kesan yang terdapat pada novel Siti Nurbaya, yang dimana terdapat 3 pesan yang ada di novel Siti Nurbaya. Yang pertama tentang cinta tak sampai yang terjadi di antara Siti Nurbaya dengan Syamsul Bahri yang tidak bisa menikah karena Siti Nurbaya telah menikah dengan seorang Datuk Maringgi
sebagai permintaan ayahnya, dikarenakan untuk melunasi hutang yang telah dipinjam oleh ayahnya. Yang kedua, peran yang mengutamakan pendidikan dibandingkan pacaran. Dalam kisah ini, Samsul Bahri terpaksa harus berpisah dengan Siti Nurbaya dikarenakan Samsul Bahri harus melanjutkan pendidikannya di kota Jakarta. Yang ketiga, kekerasan pada perempuan itu nyata. Kita tidak boleh mencontoh apa yang dilakukan dengan Datuk Maringgi terhadap istrinya, yaitu kekerasan yang sangat tidak baik. Lalu, kesan yang terdapat pada novel Siti Nurbaya itu sangat menarik karena kami ingin tahu ending dari novel tersebut, dan terdapat bahasa-bahasa yang kurang dipahami. Itu saja hasil analisis dari kelompok kami mengenai novel Siti Nurbaya dari abstraksi sampai orientasi di bab 3. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.